Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini, hari ke-666. Makanya tadi saya membuka dengan suasana yang agak sedikit horor, karena hari ini hari spesial, 666. Saya akan membahas tentang Antikris. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat 18 sampai ayat 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengerti apa arti antikristus, mari kita lihat etimologi arti kamus kata anti. Anti berarti melawan, menentang, atau memusuhi. Sedangkan kata Kristus menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi arti dari antikristus adalah orang yang melawan, menentang, atau orang yang memusuhi Tuhan. Baik itu dalam hal pengajaran yaitu firman Tuhan, maupun tentang kealahan dan juga personalnya. Perhatikan kata Rasul Yohanes, dia berkata bahwa sekarang telah bangkit banyak antikristus. Amin. Rasul Yohanes mengatakan ini 2000 tahun yang lalu. Dia sudah melihat banyak orang yang telah menjadi antikristus. Nah, dalam ayat ini Rasul Yohanes mau mengatakan kalau kita melihat banyak orang bangkit atau banyak orang yang menjadi pengikut antikristus, jangan kaget. Itu menandakan, menjadi sinyal, menjadi tanda buat kita orang percaya bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Pertanyaannya sekarang, siapa antikristus itu? Apakah mereka alien atau agama tertentu atau berbentuk seperti ini dan lain sebagainya? Siapakah antikristus itu? Perhatikan ayat 19. Mereka berasal dari mana? Dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Amin. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Orang-orang yang melawan Kristus atau antikristus ini bekas anggota gereja. Tetapi sebenarnya mereka tidak pernah menjadi satu dengan kita. Seandainya mereka termasuk golongan kita, tentu mereka tetap bersama kita. Mereka meninggalkan kita, dan hal itu membuktikan bahwa mereka bukan di pihak kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Antikristus itu sebenarnya ada di antara kita. Dengar baik. Ada orang yang dulunya hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa, aktif pelayanan, tetapi di akhir hidupnya dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia menentang firman Tuhan, dia menolak ajaran Kristus dan lain sebagainya. Mereka lah antikristus yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Amin. Jadi jangan punya pikiran antikristus itu alien atau waduh, mereka ada di antara kita. 1 Yohanes 2 ayat 22 berkata, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Amin. Jadi mereka yang menyangkal, yang mengkhianati Kristus, yang menolak, melawan Tuhan Yesus, yang tidak menerima teguran firman Tuhan, merekalah antikristus itu. Saya banyak berjumpa dengan orang yang dulunya hamba Tuhan, tapi sekarang hamba iblis. Orang model seperti ini
Mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka menentang firman Tuhan yang disampaikan. Mereka tidak mau ditegur, mereka menolak. Mereka menjadi satu batu sandungan di dalam pelayanan. Kalau saudara ditegur firman Tuhan ini, saudara menolak, tidak mau bertobat, tanpa saudara sadari, saudara sudah menjadi bagian antikristus. Kenapa saya mengatakan itu? Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita menentang dan tidak taat pada firman Tuhan, itu menandakan kita melawan Kristus, melawan sang firman Tuhan itu. Jadi label kita menjadi antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7 berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, si penyesat sama dengan antikristus. Saya mau bilang, antikristus itu bekerja untuk menyesatkan orang percaya. Ada banyak orang yang sudah tahu kebenaran, tapi karena egonya, mungkin karena dia sudah berpendidikan tinggi, sudah sekolah teologi, ketika ditegur marah, dia yang marah sama orang yang menegurnya. Dia memboikot pelayanan, menghasut jemaat yang lain, sehingga jemaat terprovokasi dan jemaat tidak lagi bergereja. Saudara menyesatkan jemaat itu. Padahal saudara sadar, yang sebenarnya yang salah itu sebenarnya saudara. Tapi karena ego, akhirnya saudara menolak semua firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan, yang tidak sejalan dengan saudara. Saudara akhirnya menjadi penyesat. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, kalau saudara masih hidup, berarti Tuhan masih memberikan saudara kesempatan kembali bertobat kepada Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 18 ayat 6 berkata, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Amin. Dengar ini baik-baik. Saudara yang menyesatkan orang, jemaat yang menghasut orang, akhirnya mereka yang saudara hasut mengikuti jejak saudara, yang menentang, menolak firman Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Dengar baik, saudara akan dihukum Tuhan karena telah menjadi penyesat yang menyesatkan domba Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Saudara harus tahu kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena semua yang terjadi ini semuanya diuji oleh firman Tuhan. Kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, saudara akan mudah disesatkan. Saya kasih contoh. Seseorang yang punya toko emas yang besar di Bali, dia memiliki 2 orang anak. Yang satu dari kecil dia belajar tentang emas, dia tertarik dengan emas. Dia belajar betul-betul mana yang asli dan mana yang palsu, dia tahu betul. Sedangkan anak yang kedua, dia tidak mau belajar seperti saudaranya yang tertarik pada emas. Dia lebih senang main game dan lain sebagainya. Suatu ketika, orang tuanya mau menguji kedua anaknya. Yang mana yang layak untuk menjadi ahli waris, dengan cara menguji 2 anak mereka. Caranya, orang tuanya menaruh satu cincin yang palsu di kotak perhiasan yang penuh berisi cincin yang mirip dengan yang palsu. Orang tuanya ini meminta anak yang pertama untuk mencari mana cincin yang palsu. Anak ini karena dia sudah belajar dari kecil, sehingga dengan cepat dia dapat mengenali mana cincin yang palsu. Orang tuanya senang sekali. Kemudian orang tuanya menguji anak yang kedua. Anak yang kedua ini karena tidak mau belajar tentang emas, dia tidak dapat mengenali mana emas yang asli dan mana emas yang palsu. Karena kesulitan dia berkata, semuanya palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau dia bilang semuanya asli, berarti dia tidak dapat mengenali bahwa salah satu dari yang asli itu ada yang palsu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari 2 anak ini. Anak yang pertama,
dia dapat mengenali mana yang asli dan mana yang palsu. Orang yang belajar firman Tuhan, dia akan mengenal mana ajaran asli, murni firman Tuhan, dan mana ajaran dari hamba Tuhan yang palsu. Dia tahu, amin. Berbeda dengan anak yang kedua, asli pun dia anggap palsu, sementara yang palsu dia anggap asli. Kenapa dia bisa keliru? Karena dia tidak mau belajar mengenal ajaran yang benar. Bukankah banyak orang Kristen seperti anak yang kedua ini? Seorang hamba Tuhan yang benar seperti Nabi. Dalam Alkitab dia menegur umat Tuhan dengan keras agar mereka bertobat. Saya banyak ditegur sama jemaat, Pak Pendeta jangan keras-keras menegur jemaat, nanti mereka kabur dari gereja. Dengar baik, buat saya kalau jemaat salah, saya sebagai hamba Tuhan, ya saya harus menegur. Saya tidak takut kehilangan jemaat, itu prinsip saya. Saya lebih suka dibilang pendeta yang keras dalam menegur jemaat, tapi dalam hati saya sangat-sangat mengasihi jemaat. Yang Tuhan percayakan kepada saya sangat mengasihi jemaat itu. Daripada saya pura-pura manis, oh nggak apa-apa, oh baik, tapi ujungnya saya membiarkan jemaat yang sedang berjalan di jurang maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang nabi Tuhan harus berani menegur umat Tuhan supaya mereka bertobat. Amin, haleluya. Kalau pendeta saudara tidak menegur saudara, padahal saudara sudah berjalan di jalan yang penuh dengan dosa, padahal saudara sudah memiliki selingkuhan, tapi pendeta saudara menutup mata saudara karena saudara memberi dia sedikit uang, sehingga pendeta saudara tidak menegur saudara, itu tanda hamba Tuhan itu palsu. Kenapa dia tidak berani menegur saudara? Karena memang dia tidak mengasihi saudara. Yang dia kasih itu adalah dompet saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur oleh hamba Tuhan, jangan melawan, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Amin. Itu tanda bahwa hamba Tuhan itu mengasihi saudara. Tapi kalau dia fine-fine aja, baik-baik saja, dia tidak menegur, padahal saudara sudah jelas-jelas hidup dalam dosa, itu tanda hamba Tuhan yang palsu. Saudara, di akhir zaman banyak yang palsu. Iya kan? Tujuannya untuk menyesatkan, supaya saudara memberontak kepada ajaran Tuhan, menjadi pengikut mereka, menjadi antikristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar firman Tuhan. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara ditegur oleh hamba Tuhan oleh karena kebenaran, relakanlah hatimu. Jangan naikkan egomu, kalau salah bertobat sebelum terlambat. Amin. Haleluya. Orang yang ada di pihak antikristus, mereka akan menolak pengajaran, mereka akan menolak teguran firman Tuhan. Mereka akan menerima pengajaran yang keliru, yang salah, itu yang mereka ikuti. Hamba Tuhan yang palsu, hamba Tuhan upahan, itu yang mereka ikuti. Karena yang mereka dengar yang manis, yang enak didengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak membahas tanda-tanda fisik antikristus seperti barcode, chip, tanda 666, dan lain sebagainya. Saya mau kita belajar bahwa antikristus tidak semua kita dapat melihat mereka dengan tanda-tanda fisik itu. Antikristus ibarat virus corona yang kita tidak tahu siapa yang terpapar dan menularkan. Kita tidak tahu. Karena apa? Karena virus itu tidak terlihat. Sama seperti dengan antikristus. Mereka menyusup, mereka ada di sekitar kita. Mereka yang kelihatannya baik, tetapi pada ujungnya menuju maut. Kita dapat mengenali mereka dengan menguji ajaran mereka dengan firman Tuhan. Kita dapat mengenali ajaran mereka, mana yang asli dan mana yang palsu. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Makanya buka Alkitab, baca firman Tuhan supaya kita dapat mengenali mana yang asli dan mana yang palsu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar siapakah antikristus itu. Yang pertama, mereka yang melawan, menolak, memberontak kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar mereka yang tidak taat pada firman Tuhan. Yang ketiga, kita belajar mereka yang menyesatkan orang percaya.
Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi bagian dari antikristus itu? Yang pertama, belajar firman Tuhan dengan benar, supaya kita tahu mana ajaran yang asli dan mana ajaran yang palsu. Yang kedua, taatlah pada firman Tuhan. Yang ketiga, waspadalah pada macam-macam penyesatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini yang membuka kepada kami satu rahasia yang besar, bahwa akan tiba saatnya di mana hari-hari terakhir akan banyak penyesat-penyesat, banyak antikristus, banyak orang yang terpapar dengan ajaran sesat, sehingga mereka menarik banyak orang untuk melawan Kristus, sehingga mereka menjadi antikristus. Bapa di surga, berkati firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami semua, supaya kami waspada. Ajar kami supaya kami semakin giat untuk belajar firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati semua pendengar, semua yang menyaksikan channel YouTube ini. Tuhan berkati mereka, biar iman mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kami. Hamba berdoa, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapa di surga, hamba berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, Satgas percepatan penanggulangan COVID-19, para dokter, para suster, perawat, alat-alat medis, rumah sakit, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, serta hikmat yang datang daripada Tuhan. Sehingga dalam waktu dekat ini, kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan lakukan atas bangsa kami Indonesia. Sehingga dalam waktu dekat ini, bangsa kami boleh terbebas dari virus COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa, biarlah berkat surgawi memenuhi semua umat Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang terkecuali, semuanya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui channel YouTube ini, bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan mensubscribe channel ini, saudara memberikan dukungan buat saya untuk semakin lebih lagi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Salam kasih dari Bali. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.